Liu Yun, kenapa kau mengambil uang mahar yang sudah kukumpulkan dan memberikannya pada sahabat priamu itu? Dia sudah mencarikan pekerjaan untukku di grup Wang. Aku pakai uang itu untuk menemaninya ke hotel, merayakan hari kasih sayang. Memangnya ada masalah? Liu Yun, kau berselingkuh. Kembalikan uangku. Kembalikan. Itu kan uang yang diberikan Yun Yun sebagai maharku. Kalau soal uangmu itu, mintalah sana pada Raja Neraka, pengawal. Hajar dia sampai mati. Di mana ini? Siapa Anda? Aku adalah leluhurmu. Keturunanku hidup menyedihkan begini, benar-benar mempermalukan keluarga Sun kita. Hari ini, leluhurmu akan menganugerahkan resep dewa obat dan pusaka jarum perak. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan mempermalukan nama leluhurmu. Apakah barusan, aku sedang berhalusinasi? Aku benar-benar melihat leluhur. Dan beliau memberiku buku resep dewa obat. Ini. 9 jarum cahaya surgawi, melancarkan aliran darah dan menyembuhkan luka. Mata dewa emas ungu, mampu mendiagnosis segala penyakit. Pil penawar ratusan herbal, mampu menetralkan segala jenis racun. Apa yang barusan terjadi? Bukanlah halusinasi. Panas-panas sekali. Aku benar-benar bisa melihatnya. Jalur pembuluh darah pada manusia biasa, dan aliran energi kehidupannya. Ayah tidak apa-apa, kan? Sebagai direktur utama grup Wang, ayah harus benar-benar menjaga kesehatan. Tidak apa-apa, cuma penyakit lama. Itu bukan penyakit lama. Kau keracunan. Jika tidak segera diobati, nyawamu akan melayang. Jika tidak segera diobati, nyawamu akan melayang. Pemuda ini, bisa-bisanya dia melihat kalau aku terkena racun aneh. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan racun ini. Lebih baik aku tidak memberitahu putriku, agar dia tidak cemas. Direktur Wang, kesehatannya selama ini selalu baik. Mana mungkin beliau keracunan? Jangan cari masalah, ayo pergi. Ayah, Direktur, cepat bawa ke rumah sakit. penyakitnya bisa aku sembuhkan, mengingat kalian adalah pasien pertamaku. Aku bersedia turun tangan untuk menolong. Ayahmu hanya punya sisa waktu, 5 menit untuk bertahan hidup. Kalau ditunda lebih lama lagi, bersiaplah untuk memungut mayatnya. Syarat apapun akan aku penuhi. Kumohon, tolong selamatkan ayahku. Akibat racun kronis, energi kehidupannya berbalik dan menyerang jantung untuk melancarkan aliran dan menghancurkan sumbatan. 9 jarum Tian Yao, pas sekali untuk mengobati ini. Berhasil. Ayah sudah baikan. Dia yang menyelamatkan ayah. Ayahmu keracunan terlalu parah. Kalau mau sembuh total, sepertinya agak sulit. Tidak apa-apa, anak muda. Sekalipun dokter dewa dari Jingdu datang, racun di dalam tubuhku ini, mereka juga tidak akan bisa menyembuhkannya. Aku tidak menyalahkanmu. Ini adalah bayaran untukmu. 300.000, jangan anggap ini sedikit. Racun Anda bisa aku sembuhkan. Di buku kuno ada yang bisa menawar segala racun. Pil penawar racun ratusan herbal. Pas sekali untuk mengobati penyakit ini. Benarkah? Bawakan kertas dan pena. Ternyata butuh bahan obat sebanyak ini. Anak muda, kalau kamu bisa menyembuhkan racunku, aku akan memberimu 6 juta. Anak muda, kalau kamu bisa menyembuhkan racunku, aku akan memberimu 6 juta. Aku melihat Anda orang yang cukup baik, makanya aku berinisiatif menolong. Uang itu urusan belakangan. Pil penawar racun ratusan herbal ini bisa menawar semua racun mematikan di dunia. Bahan obat yang dibutuhkan tentu saja tidak mudah dicari. Ini resep obatnya, dan juga alamatku. Dalam waktu 24 jam, kumpulkan 49 jenis bahan obat ini. Penyakit ayahmu tidak boleh ditunda lagi. Iya. Benar-benar aneh.
Kenapa Master ini malah tinggal di perkampungan kumuh? Di rumah kontrakan, ya. Benar-benar dari kalangan rakyat biasa, muncul seorang naga sejati. Kalau latar belakangnya bersih, masa depan pernikahan Xiao Han bakal terjamin. Pergi dan selidiki latar belakang Master itu. Siap. Untuk meracik pil 100 herbal penawar racun, aku butuh tungku abadi. Barang kayak gini mau dicari di mana coba? Ini. Tungku yang dulu dipakai kakek, buat masak waktu aku kecil. Ada energi abadi di benda ini. Nggak ngangka, ini ternyata tungku abadi. Aku bisa pakainya untuk meracik pil pusaka. Master San, semua bahan obat yang Anda minta sudah lengkap. Ini dia. Wah, banyak banget. Uang 2 juta ini adalah biaya konsultasi Anda. Asalkan Anda bisa menyembuhkan ayah saya. Keluarga Wang pasti akan memberikan imbalan besar lainnya. Saya pasti akan bantu semaksimal mungkin. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Master San meracik obat. Ayah saya masih ada di gedung grup Wang, menunggu Anda datang untuk mengobatinya. Nggak ngangka. Mata dewa ini ternyata bisa mengeluarkan api abadi untuk meracik pil. Berhasil. Rasanya, tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Meracik pil ternyata juga bisa menghasilkan energi abadi. Mari kita coba. Wah, kuat banget. Sepertinya, kedepannya aku harus lebih sering meracik pil. Kitab resep Dewa Obat juga sudah membuka bagian yang baru. Ada resep pil baru. Pil pembangkit jiwa 9 putaran. Bisa membangkitkan seseorang dari ambang kematian. Ranting hitam. Inti kayu tersambar petir. Kok kelanjutannya tidak ada? Jangan-jangan. Aku harus meracik beberapa pil penawar 100 herbal lagi. Baru bisa membuka bagian selanjutnya. Halo. Master San, kondisi ayahku sudah kritis. Kapan Anda bisa sampai? Paling lambat 10 menit. Aku segera ke sana. Berhenti. Mau cari siapa? Aku datang untuk menyembuhkan Presdir Wang. Minggir. Kalau terlambat, nyawanya bisa melayang. Jangan biarkan dia masuk. San Qian, aku tahu kita sudah putus. Kamu pasti masih sakit hati. Tapi kamu tidak bisa seenaknya membuat keributan di perusahaan kami, kan? Aku bukan datang untuk membuat keributan. Aku kesini untuk menyembuhkan Presdir Wang. Kalau kamu tidak percaya, biar aku telepon dia. Demi mendapatkan aku kembali, kamu malah bawa-bawa nama Presdir untuk sok hebat. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Cepat panggil Master San. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nona, jangan-jangan kita sudah ditipu. Mana mungkin? Pasti terjadi sesuatu di jalan. Aku akan mencarinya. Aku ini benar-benar datang untuk menyembuhkan Presdir Wang. Jangan menghalangiku, atau kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Cih, orang sepertimu, so kenal dengan Presdir Wang. Pecundang sepertimu ini, sama sekali tidak pantas menyebut namanya. Seret si sampah ini, usir dia keluar dari sini. Presdir Wang yang mengundangku ke sini. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Kekuatan pil obat ini, efeknya dahsyat juga ya. Satpam, mana satpamnya? Cepat tangkap dia. San Qian, kalau Presdir Wang tahu kau bikin keributan di sini, tamatlah riwayatmu. Aku juga tidak akan pernah membiarkanmu masuk ke dalam grup Wang. Kurang ajar. Master San, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak kusangka San Qian ini benar-benar kenal dengan Direktur Wang. Kau dipecat. Direktur Wang, saya. Dasar sampah. Kau hampir membunuh ayahku. Kalau sampai ayahku telat ditangani, gara-gara ulahmu, akan kupastikan kau tidak punya tempat lagi di kota naga. Master San, Hang, mari kita naik ke atas. Ayah, kami sudah kembali.
Presdir Wang, ini adalah pil penawar 100 herbal. Minumlah pil ini, racun aneh di tubuh Anda pasti akan langsung lenyap. Presdir Wang, itu kan cuma pil racikan. Anda harus mempertimbangkannya baik-baik. Bagaimana kalau sampai terjadi hal yang fatal? Bagaimana? Memangnya sekarang ada cara lain yang lebih baik? Saudara Sun, nyawaku bergantung pada Anda. Kalau Anda bisa menyembuhkannya, 6 juta yang dijanjikan takkan kurang sepeser pun. Tapi kalau tidak bisa, ini sudah takdirku. Nak, jangan sekali-sekali kau menyulitkan beliau. Bagaimana? Berhasil. Badanku terasa jauh lebih baik. Berhasil. Rasa sakit di tubuhku. Semuanya sudah hilang. Badanku juga terasa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Master Sun, ini uang 6 juta yang dijanjikan. Terimalah. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin ku minta dari Anda. Entah Anda bersedia membantuku atau tidak. Kalau berhasil, aku akan memberi Anda 20 juta lagi. Dan juga, aku akan menikahkan putriku dengan Anda. Aku dan putri Anda sama sekali tidak punya perasaan satu sama lain. Lupakan saja soal pernikahan itu. Langsung saja katakan apa masalah Anda. Aku bekerja demi uang. Racun di dalam tubuhku ini adalah perbuatan geng naga hitam. Tadi putriku di lantai bawah melihat kemampuan bela diri Anda yang luar biasa. Karena itu, aku ingin minta tolong pada Anda. Tangkaplah orang yang sudah meracuniku. Uang 10 juta ini, anggap saja sebagai uang muka. Tidak masalah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Baiklah. Pemuda ini kelak pasti akan menjadi orang hebat. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuan San, biar saya antar Anda. Bagaimana bisa keluarga Wang kalian berurusan dengan geng naga hitam? Keluarga Qian dari Kota Naga bersaing dengan keluarga Wang kami. Dengan keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar. Demi mendapatkan kesempatan kerjasama. Tepat saat kerjasama itu hampir disepakati, putra sulung keluarga Qian, Qian Wudao, merasa tidak terima. Jadi, dia membayar mahal geng naga hitam untuk membereskan kami. Apa yang terjadi? Dia menderita sedikit luka dalam. Aliran darahnya bergejolak, makanya dia pingsan. Tapi tidak apa-apa, masalah ini bisa diatasi dengan 9 jarum Tianyao. Kau yang menyelamatkanku. Luka dalammu baru saja pulih. Dalam 3 hari ke depan, jangan memaksakan diri untuk mengerahkan tenaga dalam. Dan juga, aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi ini. Terimalah ini. Di dunia mafia Kota Naga, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Benar-benar pria yang aneh. Baiklah, kita sudah mau sampai. Geng naga hitam itu sangat berbahaya. Kau tunggu saja di luar, biar aku yang masuk sendiri. Baiklah. San Qian si sampah itu sudah membuatku kehilangan pekerjaan. Kak Jiang, ini uang 200.000. Anda harus membantuku untuk menyingkirkannya. Geng naga hitam kami adalah bawahan dari Raja Kota Naga, salah satu dari 8 geng mafia besar. Kau memintaku membereskan masalahmu hanya dengan uang 200.000 ini. Kalau begitu, bagaimana jika ditambah denganku? Itu tergantung. Apa kamu bisa melayaniku dengan baik? Markas geng naga hitam Kota Naga, seharusnya sih di sini tempatnya. Loh, bukankah itu mantanku, Liu Yun? Sedang apa dia di sini? Woi, siapa bos di sini? Aku ke sini mau menangkap seseorang. Bos Jiang, itu dia yang namanya San Qian. Bos harus bantu aku menghabisinya. Jadi, kamu yang namanya Sun Qian. Aku tanya pada kalian, siapa sebenarnya yang meracuni Wang Wanjiang? Kau ini ya? Lebih baik khawatirkan saja dirimu sendiri. Ada yang membayar 200.000 untuk menghabisi nyawamu. 200.000 itu terlalu murah, tapi kalau uangmu cuma cukup untuk beli pisang, ya kamu cuma bisa menyewa monyet, benar, kan? Bagaimana mungkin kau sekuat ini?
Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Serahkan orang yang menaruh racun itu, maka nyawamu akan kuampuni. Pengawal, cepat kemari. Ini adalah Master Sima, pendekar fisik terkuat di kota naga. Di bawah level dewa, dia sama sekali tidak terkalahkan. Bocah, hari ini tamat riwayatmu. Bagaimana mungkin? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal hanya kekuatan dewa yang bisa menembus pertahananku. Jangan-jangan, dia itu dewa. Aku tanya pada kalian untuk terakhir kalinya. Siapa sebenarnya yang meracuni kepala keluarga Wang Wanjiang? Itu dia. Halo. Cepat datang, Ketua Su. Ada yang cari gara-gara. Di klub sekarang juga. Cepat, cepat, cepat. Orang yang meracuni ini akan kubawa pergi. Kalian tidak keberatan, kan? Aku baru saja menghubungi penguasa Longcheng, Ketua Su Qinghan. Dia memegang kendali penuh di Longcheng ini. Kekuatannya juga sangat tak terukur. Berani menangkap orang di wilayahku. Jangan harap. Tunggu saja sampai dia datang. Aku pasti akan membuatmu menderita. Sampai kau memohon untuk mati. Ketua Su tiba. Ketua Su. Ada yang cari masalah denganku. Cepat berlutut. Ketua Su, Anda harus membelaku. Ternyata kau. Bukankah dia yang tadi di jalan? Penolong yang menyelamatkanku. Kenapa dia bisa ada di sini? Jangan-jangan si sampah ini mencari masalah dengannya. Ketua Su, bocah ini nih, dia sangat keterlaluan. Oh ya. Berdirilah. Sun Qian. Ketua Su. Aku dari geng naga hitam. Aduh. Ini, sisa 100 tamparan. Tampar dirimu sendiri. Aku tidak tahu apakah Tuan penolong sudah merasa puas sekarang. Aku telah menyinggung penolong Ketua Su. Aku pantas mati. Aku kesini hanya untuk menangkap orang. Kalau begitu, aku akan membawanya pergi. Kenapa kamu tidak memakai liontin yang kuberikan? Pakailah. Seluruh dunia bawah kota naga akan tahu bahwa kamu adalah milikku. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Daripada mencari masalah, lebih baik cari aman. Pakai saja dulu. Mulai sekarang di kota naga, geng naga hitam milikmu hanya boleh bekerja untuk San Qian. Apa kamu mengerti? Kami siap menuruti perintah Ketua Su. Baiklah. Penolongku, aku masih harus terus melacak keberadaan orang yang telah melukaiku. Silakan kalian lanjutkan. Ini semua gara-gara kamu. Membuatku menyinggung Tuan Besar Sun. Sosok sehebat itu. Aku harus melampiaskan amarahku padamu. Kak Jiang. Nona besar keluarga Lin. Lin Qiansui akan segera tiba. Lin Qiansui. Dia jauh lebih menarik daripadamu. Orang ini adalah orang yang meracuni ayahmu. Terima kasih banyak, Tuan Besar San. Aku masih ada urusan. Nanti aku akan pergi mengambilnya. Ya, ayo pergi. Ranting hitam. Untuk meracik pil pembangkit jiwa 9 putaran. Ini adalah salah satu bahan wajibnya. Mari kita lihat apakah nanti bisa mendapatkannya. Hei, cantik. Obat herbal di dalam kotak ini. Apakah bisa dijual kepadaku? Apakah itu milik geng naga hitam? Memberikannya padaku sama saja. Bos mereka bahkan tunduk padaku. Di depan markas geng naga hitam, kamu berani membual seperti ini. Hati-hati, kakimu bisa dipatahkan oleh mereka. Sans Hui. Jangan tidak sopan. Tuan ini, keluarga Lin kami dan geng naga hitam, memang sudah punya kesepakatan sebelumnya. Kalau Anda menginginkannya, nanti kalau ada lagi, akan kuberikan pada Anda. Keluarga Lin dari 4 keluarga besar. Nanti saat aku meracik pil, aku butuh banyak bahan obat. Boleh juga memberi keluarga Lin kesempatan untuk bekerja sama. Keluarga kalian berbisnis obat-obatan, kan? Benar. Baguslah kalau kau tahu takut. Ayo kita cepat masuk. Dahinya menghitam, energinya juga sangat lemah. Soal kondisi tubuhnya. Sudahlah, kita masuk dulu saja. Lagi pula, geng naga hitam cepat atau lambat, pasti akan menyerahkan ranting hitam itu padaku.
Ini adalah ranting hitam, bahan obat baru yang belakangan ini ditemukan oleh keluarga Lin kami. Jika dicampur dengan racun apapun, efek racunnya akan berlipat ganda. Harga pas. 70 juta. Nona Lin, kau benar-benar berani pasang harga, ya? Apa maksudmu? Mau apa kau? Maksudku adalah, hari ini, ranting hitam ini, adalah milikku. Kalian berdua juga adalah milikku. Kalian berdua, bukanlah tandingan Sanshui. Master Sima memiliki tubuh baja yang tak tertembus. Hari ini, kalian semua, tidak akan ada yang bisa pergi dari sini. Si cantik manis, kalian berdua, sekarang menjadi milikku. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Kak Sun, bukan, Tuan Sun, kami berdua benar-benar tidak tahu, kalau Lin Qianshui adalah wanita Anda. Kalau kami tahu, walau punya 800 nyawa sekalipun, kami tidak akan berani menyentuhnya. Tuan Sun, saya minta maaf. Bos geng naga hitam, ternyata benar-benar tunduk padanya. Orang yang seharusnya kau mintai maaf, adalah Nona Lin. Nona Lin, saya sungguh minta maaf, saya memang pantas mati. Menyingkir dariku. Tunggu apa lagi, cepat enyah dari sini. Kalau sampai kulihat kejadian seperti ini lagi nanti, urusannya tidak akan selesai hanya dengan berlutut dan minta maaf. Baik, kami akan segera enyah. Tidak kusangka San Qian ini, selain berwajah tampan, dia juga berhasil menaklukkan geng naga hitam yang besar itu. Dia benar-benar sosok yang pantas dijadikan sekutu. Saya, Lin Qianshui dari keluarga Lin, mengucapkan terima kasih atas pertolongan Master San. Hanya ucapan terima kasih semudah itu. Jangan-jangan, dia mengharapkan tubuhku. Tapi, kalau aku bisa menukar kesucianku, demi mendapatkan pria hebat sepertinya untuk mendukung keluarga Lin, rasanya tidak masalah juga. Tapi di sini, orangnya terlalu banyak, kan? Bicara apa kau ini? Nona Lin, saya ini seorang ahli alkimia. Saya dengar keluarga Lin berbisnis di bidang obat-obatan herbal. Jadi saya berpikir untuk kedepannya, kalau saya membutuhkan bahan obat tertentu, bolehkah saya memintanya dari keluarga Lin? Oh ternyata begitu maksudmu. Tidak masalah. Kedepannya, Master San, kalau butuh obat dari keluarga kami, semuanya akan kami berikan gratis. Kalau begitu, ini. Jika Master San merasa ini berguna, bawalah. Selain itu, keluarga Lin kami berutang budi pada Anda. Jika kelak Anda butuh bantuan, jangan sungkan mencari saya. Kau. Racun 7 hari alam baka. Dalam 7 hari, energi kehidupannya akan terkuras dengan cepat, sampai akhirnya berubah menjadi tulang belulang. Nona Lin, Anda keracunan. Tapi, karena Anda sudah memberikan bahan obat ini secara gratis, saya bisa membantu Anda. Master San, tubuh saya baik-baik saja sekarang. Saya tahu Anda sangat hebat. Tapi Anda bercanda seperti ini, sama sekali tidak lucu. Bukan masalah, masih ada 7 hari. Mulai besok, kepala Anda akan terasa mau pecah, batuk darah terus-menerus, lalu perlahan menua, hingga menjadi mayat kering. Jika yang saya katakan benar-benar terjadi, ingatlah untuk mencari saya. Saya permisi. Silakan duduk. Sebelumnya, Anda sudah membantu menemukan si peracun. Ini sisa pembayarannya, sebesar 20 juta. Master Sun, Anda benar-benar telah membantu kami, membalaskan dendam yang begitu besar. Beberapa waktu yang lalu, hanya karena pengaruh racun mematikan itu, saya jadi kehilangan fokus dan tenaga, sehingga kehilangan kesempatan dari keluarga Lin. Kerjasama bernilai 10 miliar yang seharusnya untuk kami, malah direbut oleh keluarga Qian. Grup Wang yang sebesar ini, apa semua urusannya, Anda tangani sendiri.
Bagaimanapun juga, keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar yang bisa menjalin hubungan dengan mereka. Hanyalah saya seorang. Saya juga pernah menawarkan 30% saham keluarga Wang sebagai imbalan. Tapi tidak ada satupun yang berani menerimanya. Bagaimana kalau saya bilang, saya bisa membantu Anda? Master Sun, Anda pasti bercanda. Jangankan memikirkan betapa sulitnya mendekati orang-orang dari keluarga Lin. Lagi pula, besok adalah konferensi medis kota Longcheng. Sepertinya putri sulung keluarga Lin, Lin Qiansui, sudah menyiapkan draft kontrak kerja sama dengan keluarga Qian. Mereka hanya tinggal mengumumkannya di sana. Saya hanya tanya satu hal padamu, apa tawaran 30% saham itu masih berlaku? Tentu saja masih. Kalau begitu, tunggu kabar baik dari saya. Apa jangan-jangan ucapan Master Sun itu benar? Tidak masalah, masih ada waktu 7 hari. Mulai besok, kepalamu akan terasa mau pecah, batuk darah tanpa henti, lalu tubuhmu perlahan-lahan menua, hingga akhirnya menjadi mayat kering. Jika semua yang kukatakan benar-benar terjadi, ingatlah untuk mencariku. Aku tidak kuat lagi. Aku harus memohon pada Master Sun untuk menyelamatkanku. Halo? Apakah ini Master Sun? Nona Lin, penyakit ini bisa saya sembuhkan. Anda tenang saja. Di konferensi pertukaran medis besok, saya akan membawa resep obatnya untuk Anda. Baiklah, terima kasih banyak kalau begitu. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong. Bisakah kerjasama 10 miliar dengan keluarga Qian diganti ke keluarga Wang? Tidak masalah. Lin Qiansui terkena racun 7 hari kematian, yang akan membuatnya menua dengan cepat, dan kehilangan tenaga kehidupannya. Mungkin yang bisa mengembalikan kehidupannya, adalah pil 9 putaran pengembali jiwa. Itu bisa menyembuhkannya. Bahan obat dari pembuatan pil 100 herbal penawar racun waktu itu, masih tersisa banyak. Aku akan membuat beberapa lagi, untuk membuka kunci resep obatnya dulu. Berhasil. Pil 9 putaran pengembali jiwa, ternyata malah membuka semua kunci resep pil. Tunggu dulu, ada hal baru lagi. Jurus rahasia puncak jiwa, ini adalah teknik yang bisa terus melatih kekuatan abadi, hingga mencapai pencerahan dan menjadi dewa. Ini jurus tingkat tinggi, coba benar-benar menembus batas. Mari kita coba. Wah, Wow, kuat sekali. dasar mesum. Maafkan aku tidak sengaja. Aku benar-benar minta maaf. Waktunya sudah hampir tiba. Aku harus segera pergi ke konferensi pertukaran medis. Aku harus mencari Lin Qiansui untuk meminta bahan-bahan pil 9 putaran pengembali jiwa. Maksudmu? Geng naga hitam pun tidak bisa membereskan mantan pacarmu yang sampah itu, Sun Qian. Kak Jiang dari geng naga hitam bilang, kalau kita berani mengusik Sun Qian lagi, mereka yang akan menghabisi kita. Kalau cara kotor tidak mempan, kita mainkan cara bersih. Aku sudah mengundurkan diri dari perusahaan Wang Wanjiang, dan pindah kerja ke tempat Qian Wudao. Keluarga Qian itu punya kekuasaan tak terbatas. Ditambah lagi, dia akan segera bekerja sama dengan Lin Qiansui. Pada saat itu tiba, kita bisa menyingkirkan Sun Qian, layaknya memencet mati seekor semut. Semudah itu. Hahaha. Apa keluarga Lin akan setuju? Untuk bekerja sama dengan kita. 10 miliar. Uang tunai sungguhan sebanyak itu, bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Tenang saja. Aku tidak akan membuat janji kalau tidak yakin. Wah, bukankah ini mantan pacarmu yang sampah itu? Kenapa? Karena tidak mampu beli makan, kau datang ke sini untuk numpang makan gratis. Sun Qian, semua orang yang hadir di sini adalah para petinggi di dunia medis Kota Naga. Kau itu cuma sampah yang tidak bisa apa-apa. Beraninya kau menyusup masuk ke sini. Sampah, katamu, memangnya kalian ini apa? Zhang Qiang, Liu Yun. kalian berdua yang sudah dipecat oleh grup Wang. Dasar anak-anak manis yang malang. Berani-beraninya kalian berteriak pada orang yang aku bawa. Hahaha. Dipecat. Kau terlalu percaya diri, ya?
Aku sudah lama bersekutu dengan tuan muda pertama, keluarga Qian, Qian Wudao. Sekarang aku memilih pihak yang benar, dan bergabung dengan keluarga Qian. Biar ku beritahu yang sebenarnya, racun yang mengenai ayahmu sebelumnya, itu juga ada campur tanganku. Licik sekali. Jangan takut. Aku pasti akan menangkapmu, dan menyerahkanmu pada ayahku untuk diadili. Hahaha. Keluarga Qian sekarang sudah menjalin kerjasama dengan Lin Qian Sue. Sebentar lagi akan menjadi keluarga papan atas di kota Long. Mau menangkapku, pada saat itu, kau bahkan tidak pantas menjadi pelayanku. Tapi Nona Lin sudah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Cih, berhenti membual. Mana mungkin Lin Qian Sue mau bekerja sama denganmu? Kau bahkan belum pernah bertemu langsung dengannya, kan? Sok bicara soal kerjasama, benar-benar konyol. Padahal baru 2 hari yang lalu, aku baru saja memberikan Nona Lin. Kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Qian tidak akan berubah. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi saja. Jangan diam di sini, hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Mau kabur? Jangan harap. Aku akan biarkan semua orang melihat. Kita tunggu sampai Nona Lin datang. Lalu, di hadapan semua orang, aku akan membuat kalian berlutut dan minta maaflah. Nona besar Lin tiba. Nona Lin sudah datang, kalian tamat. Bocah, tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Hei, Tuan Muda Qian, kamu lihat itu, orang-orang Nona Lin, membiarkannya menunggu untuk dihajar. Itulah akibatnya berani mengarang cerita tentang Nona Lin. Kena karmanya sekarang, kan? Siapa yang sebenarnya pantas kena karma? Kita masih belum tahu. Aku umumkan, pada akhirnya keluarga Lin akan bekerja sama dengan Qian Sue. Qian Sue. Gawat. Racun 7 hari kematiannya bereaksi. Harus segera pakai 9 jarum Tianyao untuk menahan kondisinya. Racun ganas yang menyerang Nona Lin sangatlah langka. Energi kehidupannya terkuras dengan cepat. Sepertinya tidak sampai 7 hari, nyawanya sudah melayang. Lalu bagaimana ini? Cepat katakan. Kondisi seperti ini, aku juga belum pernah melihatnya. Tapi apa? Kabarnya beberapa hari yang lalu, kepala keluarga Wang Wanjiang, juga pernah terkena racun ganas. Lalu dia diselamatkan oleh seorang dokter hebat bermarga Sun. Kalau kita bisa menemukannya, mungkin kita bisa menahan kondisinya. Bermarga Sun. Racun Wang Wanjiang. Akulah yang menyembuhkannya. Master San, saya sudah menduga Anda bukan orang biasa. Saya mohon, selamatkanlah Nona saya. Sejak kecil, Nona tumbuh besar bersama saya. Jika Anda benar-benar bisa menyembuhkannya, bahkan jika Anda menjadikan saya selir, saya pun rela. Itu tidak perlu. Aku masih menunggu setelah menghilangkan racunnya, untuk segera memastikan kerjasama dengan keluarga Wang. Wah, Ketahuan juga belangnya, kan? Biar aku bongkar. Si Sun Qian ini, sama sekali tidak mengerti ilmu medis. dia itu hanya ingin merampas dari tuan muda Qian kami. Kerjasama dengan keluarga Lin, makanya dia maju mencari perhatian. Aku ini mantan pacarnya. Aku juga bisa bersaksi, kalau dia tidak pernah belajar kedokteran. Sebelumnya di dunia medis kota Long, memang tidak pernah terdengar nama Sun Qian. Di sini, selain aku yang bermarga Sun, ada siapa lagi? San Qian pernah menyelamatkan ayahku. Aku melihatnya sendiri. Bohong. Dokter hebat bermarga Sun itu adalah dia. Saya, Sun Minyi. Salam hormat untuk Tuan Tua Liu dan para hadirin sekalian. Bermarga Sun, bernama Minyi. Inikah Sun Minyi yang dimaksud Tuan Tua Liu? Benar sekali. Lihat saja, dengan sedikit tusukan jarumku, sudah bisa menyembuhkan Nona Lin. Tusukan jarummu yang sembarangan itu, hanya akan memperparah kondisinya. Sun Qian, kau tidak berhak bicara di sini. Cepat tusuk saja. Setelah Nona Lin sembuh, kau pasti akan dapat imbalan besar. Baik. Sudah kubilang Dr. Sun yang hebat ini pasti bisa diandalkan. Ini, kondisinya makin parah. Kalau kalian masih melarangku bertindak, nyawanya tidak akan tertolong lagi. Sun Qian. Kau. Toh dia sudah hampir mati. Biarkan saja dia yang menusuknya. Nanti kita lemparkan semua kesalahannya pada anak itu. Tuan Muda Qian, Anda memang yang paling pintar.
Ini adalah teknik 9 jarum surgawi. 9 jarum surgawi. Bukankah teknik itu sudah lama hilang? Bagaimana bisa anak ini menguasainya? Jangan-jangan, kau adalah tabib hebat bermarga Sun itu. Omong kosong soal 9 jarum surgawi. Bukankah orangnya masih belum? Ah! Master Sun, Anda menyelamatkan nyawaku lagi. Belum bisa dibilang menyelamatkan, aku hanya meredakan gejalanya saja. Untuk penyembuhan total, masih membutuhkan pil pengembali jiwa 9 putaran. Bahan obat yang dibutuhkan, akan kuberikan pada Anda nanti. Aku mengerti. Tangkap dokter gadungan ini. Serahkan dia ke asosiasi medis untuk diproses. Ampun. Ampuni aku. Sedangkan kalian, yang berkali-kali tidak sopan kepada penolongku. Keluarga Lin mengumumkan bahwa kalian di industri medis Longcheng akan diboikot sepenuhnya. Siapapun yang berani bekerja sama dengan mereka, berarti menjadi musuh keluarga Lin. Proyek 10 miliar itu, kuberikan pada keluarga Wang kalian. Kerjakan dengan baik. Ayo pergi, kita bicarakan soal resep obatnya. Baik. Ayah menyuruhku menaklukkan hati San Qian, tapi ada Lin Qiansui di sana. Bagaimana caranya aku bisa menaklukkannya? Aku tidak boleh menyerah. Aku harus nekat merebutnya. Wang Binghan, kau pasti bisa. Ayah, Ibu. Master Sun, sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Saya dengar hari ini, Anda menyelamatkan nyawa putri saya lagi. Ini ada uang 10 juta. Anda benar-benar harus menerimanya. Silakan. Putri saya sebelumnya baik-baik saja. Bagaimana bisa dia terkena penyakit seburuk ini? Gejala yang dialami putri Anda disebut kutukan 7 hari alam baka. Aura mayat di tubuhnya sangat pekat. Apa akhir-akhir ini dia pernah pergi ke kuburan atau kamar mayat dan semacamnya? Master Sun bukan orang asing. Biar aku saja yang jelaskan. Minggu lalu, aku menemukan sebuah makam kuno dari dinasti Song. Di dalamnya ada banyak sekali tanaman obat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ranting hitam yang kuberikan padamu 2 hari lalu juga kudapatkan dari sana. Kalau begitu, sepertinya kau terkena racun debu pusara dari makam itu. Motif ukiran pada liontin giok ini juga pernah kulihat di dalam makam itu. Jangan-jangan makam ini menyimpan rahasia leluhurku. Nona Lin, bisakah Anda memberitahu saya lokasi makam itu? Setelah keluarga Lin kami menemukan rahasia makam kuno itu, kami langsung membeli seluruh tanah tersebut, menghabiskan biaya hingga puluhan miliar. Namun, jika Master Sun bisa menyembuhkan putriku, keluarga Lin kami bersedia memberikan barang-barang di dalam makam itu, dan membaginya rata dengan Master Sun. Baiklah, jika penyakit Qiansui ingin disembuhkan total, membutuhkan pil pengembali jiwa tingkat 9. Ini adalah bahan obat yang dibutuhkan. Sebagian besar bahan obat langka di dalamnya, selalu dimiliki oleh keluarga Lin kami. Tapi ada 3 macam barang, yang lumayan sulit didapatkan. 3 barang apa saja? Bunga Wijaya Kusuma bayangan bulan, teras kayu sambaran petir, dan karang darah liur naga. Soal teras kayu sambaran petir ini, aku sepertinya pernah dengar. 3 hari lagi, Master Akupuntur nomor 1 di Tiongkok, Ye Zhiqiu, akan berada di kuil Jingjue untuk menggelar sebuah kompetisi akupuntur besar. Hadiahnya adalah teras kayu sambaran petir. Master Sun, kebetulan Anda sangat ahli dalam hal ini. Dengan teknik akupuntur Anda pasti akan menang dan berhasil mendapatkan bahan obat untuk menyelamatkanku. Apa? Master Sun juga bisa akupuntur. Kemampuan medisnya hebat, kekuatan tempurnya tinggi, dan punya resep pil warisan leluhur. Jika pemuda ini bisa menjadi menantuku, masa depan keluarga Lin kami pasti tidak akan ada batasnya. Namun, aku harus memikirkan cara untuk membatalkan pertunangan Qiansui yang diatur oleh kakek sebelumnya. Membatalkan pertunangan lebih dulu. Apa maksudmu? Tunanganku, Lin Qiansui, Bermesra-mesraan. dan membawa pria lain pulang ke rumah keluarga Lin. Benar, Tuan Muda Jin. Ini benar-benar tidak menghargai Anda. Tidak memandang keluarga Jin sama sekali. Aku akan ke keluarga Lin sekarang untuk membuat perhitungan. Biar mereka tahu, meski sama-sama dari 4 keluarga besar, keluarga Jin tidak bisa dipermainkan. Xiao Jin, kenapa kamu ke sini? Jadi, kau yang berani merebut wanitaku.
Bagaimana mungkin? Qian Sui, orang yang bertunangan denganmu itu aku. Bagaimana bisa kamu bersama pria lain, dan punya hubungan yang tidak jelas? Aku punya hubungan tidak jelas dengan pria lain. Saat aku diganggu oleh geng naga hitam. Kamu ada di mana? Saat aku keracunan dan hampir mati. Kamu ada di mana? Asal kamu tahu, San Qian sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Kalaupun dia memaksa, ingin memiliki hubungan denganku, aku akan menerimanya. Qian Sui, apa kamu benar-benar tidak menyukaiku? Pertunangan ini kakekku yang atur. Aku tidak pernah punya perasaan padamu. Sebaiknya kamu jaga harga dirimu, dan batalkan saja pertunangan kita. Ayah, Aku bukan ayahmu, jangan sembarangan panggil. Bocah, namamu Sun Qian, kan? Aku pasti akan mencari kesempatan untuk menghabisimu. Cih, Aduh, tidak sengaja, malah merusak pertunangan Xiao Sui. Padahal Xiao Sui sudah masuk, usia yang pantas untuk menikah. Tuan Sun, bagaimana kita harus mengatasi hal ini? Kenapa bisa jadi begini? Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Pria yang bernama Sun Qian itu, sama sekali tidak punya latar belakang apapun. Dan 3 hari lagi, dia akan ikut serta dalam acara kuil Jinju, yaitu kompetisi akupuntur. Bagus. Kalau begitu, aku, Jindalei, Raja Akupuntur Kota Naga, akan maju di kompetisi itu, dan mengalahkannya secara adil dan jantan. Biar Xiao Sui tahu, akulah pria yang jauh lebih hebat. Maksumu. Di acara pameran kemarin, ada seorang anak ingusan yang menggunakan teknik 9 jarum Tianyao. Benar, murid melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa marganya? Marganya Sun. Margasan. Tolong beri aku sedikit uang. Aku sudah mau mati kelaparan. Hei, pengemis kecil, mau tidak belajar ilmu pengobatan dariku? Aku mau. 900 tahun yang lalu, ada seorang tuan muda bermargasan yang mengajariku ribuan ilmu pengobatan. Berkat dialah aku bisa punya kedudukan seperti sekarang. Sayangnya, bakatku tidak cukup mumpuni. Teknik andalan rahasianya, 9 jarum Tianyao. Tidak satu pun yang berhasil kupelajari. Besok adalah kompetisi akupuntur yang Anda selenggarakan. Sun Qian juga akan ikut serta. Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Dia juga menguasai 9 jarum Tianyao. Jangan-jangan San Qian itu adalah adik seperguruanku. Sepertinya, aku harus memberinya perhatian khusus. Hadiah kompetisi ini adalah bahan obat langka, inti kayu petir. Aku harus cepat memenangkan pertandingan ini, demi mengumpulkan bahan obat untuk menyembuhkan Qian Sui. Ternyata dia benar-benar keturunannya. Wajah mereka sangat mirip. Setelah kompetisi ini selesai, aku harus benar-benar mengujinya. Pertandingan besar hari ini terdiri dari 3 babak, yaitu ketepatan titik akupuntur, diagnosis penyakit, dan penawar racun. Kebetulan sekali ini sangat cocok dengan 9 jarum Tianyao, pil penangkal racun 100 herbal, dan mata dewa emas ungu milikku. Aku pasti memenangkan pertandingan ini. Kukira siapa tadi? Bukankah kau yang ada di acara pertemuan medis itu? Tabib Dewa Sun yang cuma beruntung bisa menyelamatkan nyawa orang. Kenapa? Demi menjilat keluarga Lin, kau sampai tidak tahu diri, dan nekat ikut kompetisi akupuntur ini. Apa yang dilakukan Tuan San? Sama sekali bukan urusanmu. Minggir. Sun Qian, kau berani bertaruh denganku. Kita bertaruh untuk kejuaraan kompetisi ini. Kalau aku menang, kau harus bersujud dan minta maaf padaku. Dan kau tidak boleh lagi bicara sepatah kata pun dengan Qian Sui. Kalau begitu, jika kau kalah, kau harus membatalkan pertunangan kita. Aku ini Raja Akupuntur Kota Naga. Mana mungkin aku bisa kalah darinya? Si bocah ingusan yang tidak berguna. Ayo, kita taruhan. Tunggu dulu. Ditambah 1 miliar. Setuju. Babak pertama. Mulai. Menusuk jarum tanpa melihat. Tusukkan jarum perak ke titik Mingmen, titik Yongguan. 3 gerbang hantu ini harus ditusuk dengan akurat, dan aliran Qi sebagai buktinya. Selanjutnya,
Lumayan. Tapi tusukan di titik Feng Fu melenceng. Kalau dilakukan pada manusia hidup, ini bisa membunuh orang itu. Turunlah sana. Giliranku. Dia adalah keturunan dari 4 keluarga besar kota Long. Putra sulung keluarga Jin, Jin Dalei. Kalau begitu, untuk apa kita bertanding lagi? Teknik angin emas pencari titik milik keluarga Jin tidak ada tandingannya. Gelar juara pasti jatuh ke tangannya. Bocah, hari ini, akan kutunjukkan padamu. Teknik angin emas pencari titik dari keluarga Jin. Hebat sekali. Bocah, apa kau sudah mengerti? Kusarankan kau tidak usah mencoba. Menyerah sajalah, mundur dari pertandingan ini. Supaya kau masih punya sedikit harga diri. Banyak omong kau. Kenapa, kau mau jadi pengecut? Tusuk jarum tanpa melihat. Dengan mata tertutup. Dan jaraknya sejauh itu. Kau sedang mencari alasan kalau kau kalah nanti, kan? Itu benar-benar 9 jarum Tianyao. Tunggu, melenceng, tusukannya meleset. Lihatlah, Ketahuan juga kan aslinya, cari titik akupuntur saja tidak becus. masa aku salah lihat? Tunggu dulu, luar biasa sekali. 3 jarum perak itu bergerak seperti ada navigasi otomatis dan menemukan jalurnya sendiri di dalam patung perunggu itu, tepat ke posisi yang benar. Sun Qian lulus. Mana mungkin? Bocah ini malah lebih cari perhatian dariku. Di babak selanjutnya, aku jamin kau tidak akan bisa tersenyum lagi. Babak kedua, diagnosis nadi lewat benang. Ada 3 pasien yang duduk di balik tirai. Masing-masing diikatkan 1 benang perak yang melilit pergelangan tangan mereka. Peserta harus memeriksa denyut nadi melalui benang tersebut dan mendiagnosis penyakit mereka. Yang tercepat dan paling akurat adalah pemenangnya. Memangnya kau bisa memeriksa nadi? Jangan berlagak sok tahu di sini. Jangan asal menebak. Nanti pasiennya malah mati kau buat. Aku memang tidak bisa memeriksa nadi, tapi aku punya mata dewa ungu keemasan. Yang ini sirosis hati. Yang ini rematik. Yang ini sedang hamil, anak kembar. Apa-apaan ini? Cepat sekali dia memeriksanya. Pasti ada yang curang. Dia pasti sudah menyogok pasiennya dari awal. Berisik sekali. Aku sendiri yang langsung memilih pasien itu. Aku juga yang memilih tirainya. Jadi kau menuduhku ikut curang, begitu? Tidak berani, Tuan. Semua diagnosis penyakitnya benar. Benar-benar ajaib. Memeriksa nadi lewat benang. Bahkan bisa tahu bayi di dalam perut. Bahkan bisa tahu hamil berapa anak. Anak muda Sun, aku makin terkesan padamu. Aku juga sudah selesai mendiagnosis. Bagus. Babak ketiga, menawar racun. Kedua peserta harus saling memakan racun buatan lawan. Yang berhasil menawar racunnya yang menang. 1 pil penawar 100 herba bisa menyembuhkan segala racun. Tapi kalau dimakan 2 sekaligus, akan jadi racun paling mematikan di dunia. Pil penawar 100 herba, aku mengandalkanmu. Hei kau yang bermarga Sun. Biar kuracuni kau sampai mati. Tuan muda Jin kami memang tidak mahir meracik racun. Tapi orang ini adalah ketua geng naga hitam. Ahli racun nomor 1 di kota naga. Dengan adanya master racun Qin Jiang, kau pasti akan kalah. Di seluruh wilayah kota naga ini, tidak ada orang yang tidak bisa kuracuni sampai mati. Bos Sun, kenapa Anda ada di sini? Apa yang kulakukan? Memangnya harus kulaporkan padamu? Tentu saja tidak perlu. Tidak perlu. Dia ini adalah orang yang secara khusus dilindungi oleh Raja Kota Naga, Su Qinghan. Sepertinya. Aku harus sedikit mengalah padanya. Pemberian racun dimulai. Tuan muda Jin, ini racun racikan khususku. Bentuk racun ini, kelihatannya sangat menarik. Tapi kok ada aroma manisnya juga. Itulah kehebatan Master Racun Qin. Hanya dari bentuk luarnya saja, aku bahkan tidak bisa membedakan ini racun atau hanya permen manis biasa. Lihat saja, aku pasti akan meracuninya sampai mati. Silakan. Bukankah ini coklat? Masih saja keras kepala. Cepat keluarkan racunmu juga. Ini. 2 butir pil penawar racun 100 herbal. Akan menciptakan racun yang sangat mematikan. Tidak ada obat penawarnya, kecuali kau memakan butir yang ketiga. Racun yang sangat ganas.
Dengan teknik tangan penawar racun angin emasku ini, menawarkan racun semudah membalikkan telapak tangan. Mana mungkin ini bisa terjadi? Tuan Muda Jin, juara akhirnya adalah Sun Qian. Pertandingan selesai, cepat selamatkan Tuan Muda Jin. Ini adalah racun paling mematikan di dunia, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata karena overdosis, pil penawar racun 100 herbal yang menyebabkan keracunan ini bisa disembuhkan. Aku bisa menyembuhkannya, tapi biayanya harus ditambah. Sebaiknya berikan saja utang budi ini pada anak muda itu. Sebaiknya berikan saja utang budi ini pada anak muda itu. Kau mau minta berapa? 500 juta. Kau ini mau merampok, ya? Kalau tidak segera diobati, dia akan segera dikirim ke alam baka. Berikan padanya 500 juta. Inti kayu tersambar petir ini sebagai hadiah pemenangnya. Anak muda, ini kuberikan padamu. Terima kasih banyak, Senior Ye. Apakah kau punya waktu untuk mampir bersantai ke kuilku? Boleh. Tapi sebelum pergi ke sana, aku harap ada seseorang yang mau menepati taruhan yang sudah dijanjikannya. Aku tidak ingat. Bocah kecil, taruhan kalian tadi. Aku melihat semuanya. Berani menjilat ludah sendiri. Apa kedepannya kau? Sudah tidak mau hidup di kota naga lagi. Satu lagi. Ini uang 1 miliar. Perjanjian pernikahan kita berdua juga resmi dibatalkan. Sun Qian, awas kau, ya, roda kehidupan itu akan selalu berputar. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan menghabisi nyawamu. Silakan. Hei bocah, juru 9 jarum Tianyao tadi boleh juga. Senior Ye terlalu memuji. Kau belajar dari mana? Kalau ternyata gurunya sama denganku, aku bisa membawanya kembali ke perguruan. Soal leluhur yang memberiku resep tabib dewa obat, belum boleh disebarluaskan. Hanya kebetulan saja, aku tidak sengaja mempelajarinya. Berarti kau tidak kenal guruku, San Shishi. Siapa itu Sun Shishi? Membosankan. Sama sekali tidak menarik. Kita memang berjodoh. Jimat embun giok hati es ini untukmu. Pergilah sana. Terima kasih banyak, Senior Ye. Aku pamit undur diri. Dia bukan penerus guruku. Hanya wajahnya saja yang mirip. Padahal aku berniat membagi ilmu keabadian warisan guru kepadanya. Guru. Menurutku, tidak menutup kemungkinan. Dugaan kalau dia adalah keturunan Sun Shishi. Sun Shishi itu hidup di zaman dinasti Song. Sedangkan bocah ini, baru berumur 20-an. Mana mungkin dia mengenalnya? Kenapa kau tidak bilang dari awal? Sepertinya kita harus menyelidikinya lagi nanti. Jimat Bingsin Yulu dari Senior Ye ini. Coba kulihat apa saja fungsinya. Jimat Bingsin Yulu. Mengusir racun api, memulihkan esensi darah, menenangkan pikiran. Aku ternyata langsung bisa membuat jimat ini. Resep dewa obat ternyata membuka kemampuan baru. Jurus tangan penghancur Gu 5 elemen bisa membersihkan racun Gu. Bagus sekali, aku juga sudah menguasai ini. Jimat ini ternyata bisa digunakan seperti ini. Jangan-jangan asal-usulnya benar-benar satu sumber dengan leluhurku. Kalau begitu, kau pasti tidak kenal guruku, San Shishi. Coba kulihat silsilah keluarga dulu. Sun Yowei, Sun Gang, Sun Keju, Sun Lansan. Di silsilah ini juga tidak ada nama Sun Shishi. Kenapa Senior Ye bilang begitu, ya? Pola pada liontin giok ini, aku juga pernah melihatnya di dalam makam itu. Jangan-jangan di dalam makam itu tersimpan rahasia leluhurku. Sudahlah, lebih baik segera temukan begonia bayangan bulan dan karang darah liur naga. Baru setelah itu pergi ke makam untuk mencari rahasia leluhurku. Master Sun, kudengar Anda belakangan ini sedang mencari begonia bayangan bulan. Aku sudah dapat kabarnya. Aku akan segera ke sana. Master Sun, ini sebagai balasan atas bantuan Anda sebelumnya, dalam mewujudkan kerjasama dengan keluarga Lin, yaitu kontrak pembagian 30% saham yang dijanjikan, 5 miliar. Sebanyak ini, Anda pernah menyelamatkan nyawaku, dan juga mewujudkan kerjasama dengan keluarga Lin. Uang ini memang pantas Anda dapatkan. Lagi pula,
Aku akan menambahkan untuk Anda saham senilai 5 miliar lagi. Bagaimana? Lalu, apa syaratnya? Berjanjilah untuk bertunangan dengan Xiao Han. Kakek, Anda jangan bercanda. Ayahku serius. Xiao Han, jaga bicaramu. Xiao Han kami anak yang sangat baik. Soal perasaan, itu bisa ditumbuhkan pelan-pelan. Bagaimana menurut Anda? Menurutku, mumpung masih usia 20-an, ini adalah saat yang tepat untuk merintis karir. Lebih baik kita bahas soal begonia bayangan bulan saja. Begonia bayangan bulan ada di keluarga Chang. Leluhur keluarga Chang terkena racun api yang sangat langka. Keluarga Chang mendengar bahwa begonia bayangan bulan bisa menyembuhkannya. Jadi mereka menemukan satu tanaman itu di kota Jiang dan membawanya pulang. Sekarang seharusnya mereka masih di jalan. Jimat embun giok hati es yang baru saja ku pelajari kebetulan bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau begitu, jika sebelum keluarga Chang tiba, aku berhasil menyembuhkan Tuan Besar Chang, maka begonia bayangan bulan itu bisa diberikan kepadaku, kan? Bagaimana sebenarnya kondisi kakekku? Cepat katakan, penyakit Tuan Besar Chang sudah menggerogoti tubuhnya. Sepertinya beliau sudah tidak tertolong lagi. Bukankah kalian bilang bunga begonia bayangan bulan bisa menyembuhkannya? Bunga itu akan segera tiba. Sekarang sedang dalam perjalanan. Benda itu memang bisa menyembuhkan, tapi melihat kondisi tubuh Tuan Besar Chang saat ini, beliau hanya bisa bertahan 10 menit lagi. Sekarang ini, meskipun dewa yang turun tangan, beliau tetap tidak akan bisa diselamatkan. Aku bisa menyembuhkannya. Siapa kau? Kenapa kau bisa ada di ruang tamu rumah kami? Hentikan omong kosong ini. Aku akan menyelamatkan kakekmu sekarang. Bocah dari keluarga mana kau ini? Berani sekali kau pamer kehebatan di depan ahlinya. Kami, 3 dokter terkenal saja, tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Mana mungkin anak muda sepertimu bisa menyembuhkannya? Jangan-jangan kau ini saingan bisnis keluarga Chang, yang sengaja dikirim kemari untuk mencelakai Tuan Besar Chang sebagai mata-mata, kan? Namaku Sun Qian. Kalau kau tidak ingin kakekmu meninggal, biarkan aku masuk sekarang juga. Sun Qian. Aku sepertinya pernah mendengar nama itu. Baiklah, kau boleh coba memeriksanya dulu. Hawa panas sedang merusak tubuhnya. Dan langsung naik ke pusat pikirannya. Kenapa penyakitnya bisa separah ini? Semua yang kau katakan itu, orang awam saja juga tahu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengobatinya? Sepertinya dokter Sun kecil kita ini, sudah kehabisan akal. Dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Terpaksa aku harus menggunakan jimat embun giok hati es. Jimat, kepercayaan tahayul kuno semacam itu, mana mungkin bisa menyembuhkan penyakit? Aku akan berlutut dan bersujud 3 kali padamu. Itu sama sekali tidak berlebihan. Hahaha. Berhasil. Jimat sakti. Ini benar-benar jimat sakti. Ini mustahil. Kami bertiga, sudah susah payah mengobatinya selama 3 bulan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini, hanya dengan selembar jimat, langsung teratasi begitu saja. Biar aku sekarang juga, berlutut dan bersujud meminta maaf padamu. Hentikan. Umurku bisa pendek kalau kau begitu. Terima kasih banyak, Tabib Dewa Sun. Kau sudah menyelamatkan nyawa ayahku. Aku punya 100 juta di sini. Lupakan saja soal uang. Tujuanku datang ke sini adalah mengambil begonia bayangan bulan untuk menyelamatkan orang. Tentu, itu tidak masalah. Namun begonia bayangan bulan itu saat ini masih dalam perjalanan. Begonia bayangan bulannya sudah dibawa pulang. Kakek akhirnya bisa diselamatkan. Ini untukmu. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu di mana keberadaan karang darah liur naga untuk meracik obat demi menyelamatkan orang? Aku tinggal butuh bahan yang satu ini. Ku dengar, baru-baru ini Sekte Hehuan juga sedang mencarinya. Kau bisa menanyakannya pada mereka. Sekte Hehuan, ketua Sekte Yu. Di dunia ini tidak ada satupun pria yang bisa lolos dari ilmu pemikat Hehuan milik Anda. 500 juta. Bantu aku bunuh Sun Qian. Hanya dengan 2 koper uang kotor ini, kau menyuruhku membunuh orang. Bocah bernama Sun Qian itu, sepertinya dia punya semacam kekuatan gaib. Ilmu medisnya juga lumayan hebat. Dan akhir-akhir ini, dia juga mendapat perhatian khusus dari Master Ye Zikyu. Selera wanita tua Ye Zikyu itu, sepertinya memang tidak pernah salah. Kalau aku jadikan Sun Qian sebagai sarana kultivasi ilmu pemikatku, menjadi tumbal untuk tingkat yang terakhir, rasanya boleh juga. Lalu, bagaimana rupa wajahnya? Lumayanlah, dia lumayan tampan. Taruh saja uangnya di situ. Pekerjaan ini aku terima.
Terima kasih banyak atas bantuan Ketua Yu. Cepat pergi sana. Kalau kamu diam lebih lama lagi, ruanganku ini bisa ketularan bau. Baiklah. Sang Qian, ya. Aku akan segera datang. Untuk mencabut nyawamu. Sedang Komat Kamit bicara apa kamu? Presiden Su. Ini adalah barang yang terus kamu cari. Karang darah naga. Aku sudah menemukannya untukmu. Ambillah. Terima kasih banyak, Presiden Su. Biar aku pergi menangkap dulu bahan kultivasiku. Untuk tingkat terakhir ilmu pemikatku, yaitu si pria super tampan itu. Setelah kembali, aku akan menyerap kekuatannya. Tunggu dulu. Di seluruh kota naga ini, aku tidak peduli kalau kamu menyentuh pria lain. Tapi, kalau kamu bertemu pria yang memakai kalung kelelawar, Jangan berani-berani menyentuhnya. Dia adalah priaku. tidak masalah. Pria milik Presiden Su. Aku pasti tidak akan berani macam-macam dengannya. Tapi, bagaimana kalau dia sendiri yang tidak bisa menahan nafsunya? Kamu yang memohon padaku. Jadi jangan salahkan aku. Orang-orang dari geng Hehuan. Kemana aku harus mencarinya? Hai, tampan, tolong aku. Kamu merasa sakit di mana? Dadaku terasa agak sesak. Bagaimana kalau kamu bantu periksakan? Penyakitmu bukan di dada, melainkan di... Siapa kamu? Siapa aku itu tidak penting. Kamu ingin berkultivasi ganda denganku, menikmati malam yang panjang bersamaku. Kamu hanya perlu membayarnya dengan nyawamu. Keras sekali. Apa ini? Tapi kalau bertemu orang dengan kalung kelelawar, Jangan bergerak. kamu adalah pria milik Su Qinghan. Pakailah ini. Seluruh dunia bawah kota naga akan tahu bahwa kamu adalah orangku. Tidak akan ada lagi Orang yang berani mengganggumu. Bisa dibilang begitu. Ketua geng Hehuan, Yu Qing, memberi hormat kepada pasangan penguasa kota naga. Kamu dari geng Hehuan. Kalau begitu, apa kamu tahu keberadaan karang darah naga? Karang darah itu, Ada di tanganku. Bisa kamu berikan padaku. Aku butuh itu untuk menyelamatkan nyawa. barang yang dulu diberikan Presiden Su padaku, kini diminta kembali oleh prianya. Masih cukup masuk akal. Aku tidak akan memintanya secara cuma-cuma. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tahi lalat air mata di bawah mata kirimu itu. Kamu terkena racun gu pemakan hati. Setiap tanggal 15 tengah malam, jantungmu pasti terasa panas terbakar, kan? Racun ini sudah menyiksaku selama lebih dari 10 tahun. Apa kamu bisa menyembuhkannya? Ya. Aku menguasai teknik tangan pelebur tulang 5 elemen. Sangat ampuh untuk menyembuhkan racun ini. Tapi, kita harus pindah tempat. Baiklah. Kamu harus melepaskan bajumu. Adik kecil, kamu tidak berniat macam-macam dengan kakak, kan? Aku tidak bermaksud begitu. Teknik tangan pelebur tulang 5 elemen ini, kalau tidak bersentuhan langsung dengan kulit, khasiatnya akan jauh berkurang. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau lihat, lihat saja. Kalau adik tidak bisa menahan diri, kakak juga bisa membantumu. Kalau kamu terus bicara sembarangan begini, aku tidak akan menyembuhkan racunmu. Kalau begitu, karang darah naga itu tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Pelan-pelan sedikit. Sudah selesai. Serahkan karang darah naga itu padaku. Apa-apaan ini? Kamu mau langsung pergi? Ini adalah sihir pemikat milikku. Orang yang terkena sihir ini, Hasratnya akan terus bergejolak tanpa henti. Sampai seluruh energi kehidupannya habis aku hisap. Kecuali menggunakan kekuatan dewa. Tidak ada cara lain untuk melepaskannya. Tapi, mengingat kamu adalah pria milik Presiden Su, aku hanya akan menghisap sedikit saja. sudah puas main-mainnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana caramu mematahkan sihir pemikatku? Sihirmu itu tidak mempan padaku.
Serahkan karang darah naga itu. Apa yang mau kau lakukan padaku? Mau kuapakan kau? Itu urusannya ketua Su kalian. Jangan, kumohon. Jangan bilang ke ketua Su. Dia bakal. Bagaimana dia akan menghukummu? Itu tergantung dirimu sendiri. Su Qinghan sudah melarangmu menyentuh pria berkalung kelelawar. Tapi kau tidak patuh. Ini baru pertama kalinya. Hari ini aku tidak akan menghubunginya. Tapi kalau sampai ada yang kedua kali, kau tahu sendiri akibatnya. Aku, Yu Qing dari geng Hehuan. Berterima kasih karena Tuan Muda San sudah mengampuniku. Mulai hari ini. Aku, Yu Qing, berutang nyawa padamu. Lupakan soal nyawa. Jawab saja satu pertanyaanku. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Putra sulung keluarga Jin, Jin Dalei. Ini uang imbalan 500 juta darinya. Apa kau mau aku bantu membereskannya? Itu terlalu enak buatnya. Bilang saja padanya, kalau aku, Sun Qian itu sangat sulit dibunuh. Harus tambah bayaran. Hah? Apa? 500 juta tidak cukup. Harus 1,5 miliar. Orang ini sangat sulit dibunuh. Kalau kau tidak jadi membunuhnya, uang 500 juta yang sebelumnya dianggap sebagai uang muka, dan tidak bisa ditarik kembali. Loh? Bunuh. Ketua geng Yu, kali ini, jangan mengecewakanku. Dana masuk 15 miliar yuan. Yu Qing ini, kerjanya memang sangat cepat. Bahan obatnya akhirnya terkumpul semua. Selanjutnya, waktunya membuat pil untuk Lin Qiansui. Berhasil. Pil pengembali jiwa 9 putaran. Energi spiritualnya kuat sekali. Resep obat baru sudah terbuka lagi. Bubuk mata air spiritual. Setelah diminum, kebal segala racun selama 24 jam. Lalu ada pil penciptaan kebajikan. Bisa membuat orang awet muda selamanya. Dan langsung menjadi dewa. Leluhurku. Apa jangan-jangan dia benar seorang dewa? Resep. Debu pembusuk dewa. Bukankah itu yang dilihat Lin Qiansui di dalam makam waktu itu? Kenapa hilang ya? Jangan-jangan. Harus menemukan debu pembusuk dewa itu dulu baru bisa. Sudahlah, biarkan saja. Aku harus menyelamatkan Lin Qiansui dulu. Nanti baru kutanyakan lokasi makamnya. Racun mata air kuning 7 hari ini sungguh mematikan. Baru 4 hari. Qiansui sudah menua sampai seperti ini. Tuan San, kumohon selamatkan dia. Keluarga Lin bersedia membayar harga berapapun. Tenang saja. Hal yang sudah kujanjikan, pasti akan kupenuhi. Ini adalah pil pengembali jiwa 9 putaran. Bisa memulihkan kehidupan yang sekarat. Ah! Aku ada di mana? Tuan San, Anda menyelamatkan nyawaku lagi. Uang 1 miliar ini untuk Anda. Kedepannya, jika ada hal yang membutuhkan bantuan keluarga Lin, katakan saja padaku. Keluarga Lin siap mempertaruhkan nyawa demi Anda. Soal makam kuno yang Anda sebutkan waktu itu. Master San, aku tahu Anda sangat kuat, tapi tingkat bahaya di sana jauh melampaui bayangan Anda. Aku baru ke sana 1 kali, dan langsung jadi seperti ini. Soal itu, kamu tenang saja. Baru-baru ini aku berhasil membuat obat baru, bubuk lingkuan. Baru-baru ini aku berhasil membuat obat baru, bubuk lingkuan. Setelah meminumnya, tubuh akan kebal dari segala racun. Ditambah lagi, aku punya kekuatan spiritual yang melindungiku. Jadi tidak perlu mengkhawatirkanku. Baiklah. Tapi Anda harus membawaku ikut serta. Aku akan menjadi penunjuk jalan untuk Anda. Tidak boleh. Qiansui, kamu lupa bagaimana kondisimu tadi. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, bagaimana dengan kami? Benar begitu, kan, Master San? Ya soal itu.
Sepertinya aku memang butuh seorang penunjuk jalan. Tapi Anda tenang saja, dengan adanya bubuk lingkuan, Qiansui tidak akan terluka. Kalau memang terdesak, aku masih punya satu butir pil pembangkit jiwa. Biarkan saja mereka pergi. Kalau ada yang bisa kami berdua bantu, katakan saja. Ini adalah bahan obat yang kubutuhkan untuk meracik bubuk lingkuan. Tolong bantu aku mengumpulkan semuanya. Tidak masalah. Oh iya, soal kepergian kami ke makam kuno itu, tolong jangan beritahu siapapun. Aku tidak mau ada masalah baru yang muncul. Baik. Begitulah ceritanya, Master Ye. Makam kuno itu sangatlah berbahaya. Putriku pernah pergi ke sana satu kali, dan langsung terkena racun aneh yang sangat mematikan. Sekarang Sun Qian mau membawanya ke sana lagi. Saya benar-benar merasa tidak tenang. Kumohon, bantulah kami, Tuan. Makam kuno yang kau bicarakan itu, aku pernah membacanya di kitab kuno dari dalam peti. 900 tahun yang lalu, ada seorang yang tersesat dalam ilmu hitam. Seorang tabib penyihir yang dimakamkan di sana. Sisa gas beracun yang ada di dalam makam itu memang bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh orang biasa. Namun, bocah bernama San Qian itu adalah keturunan teman lamaku. Seluruh kemampuannya adalah warisan langsung dariku. Gas beracun biasa tidak akan bisa melukainya. Tapi, bagaimana jika? Tidak ada kata jika. Tapi aku memang harus pergi ke sana. Di dalam makam kuno itu mungkin tersimpan barang milik guruku. Peninggalan dari San Shishi. Ini berkaitan dengan warisan perguruanku. Jadi aku harus pergi. Syukurlah jika Tuan Ye bersedia turun tangan. Ini adalah sedikit bentuk rasa terima kasih dari keluarga Lin kami. Anggap saja sebagai dana untuk memperbaiki kuil Anda. Selain itu, ini adalah peta lokasi detail makam kuno tersebut. Bawa kembali uangmu. Aku membantumu. Karena aku merasa cocok dengan bocah San Qian itu. Lagi pula, dia punya hubungan dengan perguruanku, bukan karena menginginkan uang dari keluarga Lin. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih, nanti suruh putrimu membawakanku beberapa tusuk tanghulu saja, itu sudah cukup. Tuan Ye sungguh berhati mulia, keluarga Lin akan selalu mengingat kebaikan ini. Baiklah, pulang dan menunggulah di rumah. Selama ada aku, dua anak muda itu tidak akan terluka sehelai rambut pun. Yu Qing, San Qian adalah priaku. Beraninya kau mencoba mendekatinya. Ketua Su, saya tidak akan berani lagi. Kumohon, lepaskan saya. Melepaskanmu, boleh saja. Jawab pertanyaan terakhirku. Apa kau sudah berkultivasi ganda dengannya? Aku bersumpah demi langit. Sama sekali tidak. Aku memang pantas mati. Aku tidak akan pernah lagi menggoda Tuan Muda San Qian. Cukup. Dalam 2 hari ini, sepertinya dia akan pergi ke sebuah makam kuno. Kau ikut dengannya. Baik, keselamatannya. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, kau yang akan menanggung akibatnya. Pakailah baju yang lebih tertutup. Baik. Bubuk lingkuan akhirnya berhasil dibuat. Untuk apa kau datang kemari? Saya, Yu Qing, bersedia menemani Tuan menjelajahi makam kuno. Siapa wanita itu? Pengawal pribadi San Qian. Jangan-jangan mereka sudah melakukan sesuatu. Apa aku sudah tidak punya kesempatan lagi? Aku tidak akan kalah darimu. Sedang bicara apa, sih? Cepat telan bubuk lingkuan ini. Kita turun ke dalam gua. Ya. Tuan, kenapa Anda harus mengambil risiko? Menjelajahi makam kuno ini. Ditambah lagi harus membawa beban ini. Wah, tercium bau cewek caper. Nih, San Qian, dari mana kau bawa rubah penggoda ini? Siapa yang kau sebut rubah penggoda? Hah? Hei, kenapa kalian malah bertengkar? Sekarang, tujuan utama kita adalah... Ada pergerakan. Ini. Mayat hidup. Biar aku yang urus. Ternyata tidak mempan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Titik kelemahan mereka ada di tengah alis. Dia tidak memiliki aura pelindung tubuh. Hanya kekuatan spiritual yang bisa menembusnya, biar aku saja.
Kuat sekali. Yang tersembunyi di dalam makam ini, bukankah seharusnya adalah rahasia leluhurku? Kenapa malah muncul makhluk-makhluk aneh ini? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Jimat embun giok hati es bisa memadamkan api jahat. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ayo kita cepat masuk ke dalam. Coba kau lihat ini apa? Tabib ilmu hitam yang ada di lukisan ini, semasa hidupnya diam-diam menculik rakyat jelata. Untuk melakukan eksperimen manusia, dia berusaha mengubah manusia menjadi manusia obat abadi. Tabib aliran lurus ini adalah leluhurku. Jadi ini bukanlah makam leluhurmu, melainkan makam tabib ilmu hitam itu. Ini adalah kuburan tabib ilmu hitam itu, dan juga kebun obatnya. Jadi makhluk-makhluk yang tadi itu adalah manusia obat abadi hasil ciptaannya. Dan saat pertama kali aku datang kemari, yang kutemukan tepatnya adalah kebun obat miliknya. Ayo kita pergi melihat kebun obatnya. Serbuk peri pembusuk yang ada di dalamnya adalah bahan untuk membuat pil penciptaan pahala milikku. Terlebih lagi, siapa tahu, kita bisa mendapatkan tanaman obat langka lainnya. Hei, orang di lukisan ini sepertinya sangat familiar. Awas, hati-hati. Jin Jiuyu, kau menggunakan rakyat tak berdosa untuk dijadikan manusia obat. Sungguh biadab dan tidak bermoral. Bersiaplah untuk mati. Liontin Giok itu, bentuknya sama persis. Bocah bernama San Qian itu, ternyata adalah keturunan dari San Shishi. Aku tidak akan membiarkan kalian mengacaukan urusan penting keturunan guruku. Ini pasti peti mati sang pemilik makam. Sudah 900 tahun berlalu, siapa yang berani mengganggu tidur panjangku? Kau tabib ilmu hitam itu. Kau ternyata belum mati. Mati. Aku, Jin Jiuyu, dulu hanya disegel oleh Sun Shishi. Mana mungkin aku bisa mati? Sun Shishi, kau ini Sun Shishi. Tunggu, bukan. Kau Sun Shishi. Bukan. Ternyata kau hanyalah reinkarnasinya saja. Kalau begitu, tidak jadi masalah. Di seluruh langit dan bumi ini, selain miliknya, hanya 9 jarum Tianyao yang bisa menaklukkanku. HMPH, dan kau. Jelas tidak punya kemampuan itu. Sun Shishi itu leluhurku. Kakek tua di awal tadi itu Sun Shishi. Pantas saja dia bilang aku ini memalukan. Ternyata aku adalah reinkarnasinya. Bocah kecil, bersiaplah untuk mati. Kita bukan tandingannya. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Tuan, biar aku yang menahannya di sini. Anda cepatlah pergi dari sini. Pergi. Kenapa harus lari? Tidak mau lari. Kalau begitu, matilah kau. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau menguasai 9 jarum Tianyao? Ini sangat mustahil. Bahkan murid kebanggaannya, Ye Ziqiu, sama sekali tidak bisa mempelajarinya, walaupun hanya setengah jurus, tapi kau malah sudah menguasainya dengan sempurna. Pantas saja, jimat embun giok hati es yang diberikan Ye Ziqiu padaku, ternyata bisa langsung mengakses resep dewa obat, ternyata gurunya itu kakekku. Mulai sekarang, aku harus terus memintanya, untuk memberikan resep medis warisan itu, hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ajalmu yang sudah dekat. Qian Sui.
Ini adalah lonceng iblis emas biru. Hanya dengan membunyikannya, seluruh manusia obat abadi di makam ini akan bangkit sepenuhnya. Dan kekuatan mereka 100 kali lipat lebih hebat dari sebelumnya. Kalian semua tamat. Gawat kalau begitu. Zombie-zombie yang muncul sebelumnya itu akan muncul lagi. Bakal repot nih. Ini yang ke-107. Kalian ini benar-benar merepotkan saja. Lonceng iblis emas biru ya? Menarik. Sepertinya. Aku harus pakai jurus pamungkas. Kau manusia obat abadiku, malah kau habisi semuanya, mana mungkin? Banyak omong. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Terima kasih senior, karena sudah menyelamatkanku. Bolehkah aku tahu nama Anda, senior? Bocah kecil, kau sudah tidak mengenaliku lagi ya? Senior Y. Tidak perlu panggil begitu. Kau adalah reinkarnasi dari San Shishi. Seharusnya, akulah yang harus memanggilmu guru. Ah, tidak mungkin, senior Y. Kalau memang begitu, tentang apa yang leluhurku ajarkan pada Anda, seperti resep-resep obat dan keterampilan itu, ajarkan padaku juga, itu bagus sekali. Baiklah, tunggu sampai aku kembali. Mari kita lihat-lihat dulu, ladang obat miliknya. Kamu bawa gadis kecil itu, pergi istirahat di kuilku dulu. Nanti setelah aku kembali, aku akan segera mengobatinya. Iya. Wah, banyak sekali. Wah, Astaga, banyak banget. ginseng giok berdarah, bunga roh pelebur tulang, jamur 7 emosi. Ini semua adalah bahan obat langka yang sangat sulit ditemukan. Anak muda, hari ini kamu benar-benar untung besar. Hari ini keuntunganmu sungguh luar biasa. Nanti, jika sistem resep Dewa Obat membuka resep pil baru lagi, aku bisa mengambil bahannya dari sini. Aku kumpulkan sedikit debu pelebur dewa dulu. Mari kita lihat apakah bisa membuka lanjutan resep pil penciptaan pahala. Anak muda, kalau sudah selesai, carilah aku di kuil Jinjue. Baiklah. Debu pelebur dewa sudah terkumpul. Resep lengkap pil penciptaan pahala. Entah sudah terbuka atau belum ya? Ternyata benar-benar sudah terbuka. Beberapa bahan obat ini, semuanya ada di ladang obat. Tapi, daun reinkarnasi donying ini, dan pasir bintang es misterius ini, benda apa ya? Nanti aku tanyakan saja pada Yezikyu. Ah, sistem resep Dewa Obat, telah membuka teknik medis baru lagi. Teknik penyembuhan mimpi perasuk jiwa. Teknik apa ini? Ternyata ini bisa masuk ke dalam mimpi orang lain. Jurus tingkat tinggi untuk menyembuhkan penyakit. Ayo kita coba. Cepat laksanakan perintahku. Jurus masuk jiwa penyembuh mimpi. Ternyata akhir-akhir ini, alasan Wang Chai bersedih ada di sini. Asal dia bisa makan tulang di dalam mimpinya, pasti bisa sembuh. Penyakit susah makannya di dunia nyata. Akhirnya sembuh juga. Sepertinya, jurus masuk jiwa penyembuh mimpi ini sangat berguna. Sudah larut malam, saatnya mencari Yezikyu untuk merebut kembali resep rahasia leluhurku. Saya, keturunanmu Jindalei, terus-menerus dihina oleh Sun Qian dari keluarga Sun. Dia merebut tunanganku dan merampas harta keluargaku. Kumohon pada para leluhur. Berilah saya petunjuk jalan keluar. Kamu. Kamu siapa? Aku ini leluhurmu. Tubuh asliku telah diserang oleh Sun Qian dan Yezikyu dari kuil Jinju hingga tewas. Yang ada di hadapanmu saat ini hanyalah sisa jiwaku. Berikan separuh umurmu padaku. Untuk membantuku membentuk kembali tubuhku, aku akan membawamu menyerang kuil Jinju. Kita balas dendam kita bersama-sama. Tapi, sebelum mati saja Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang kekuatan Anda bahkan tidak sampai setengah dari yang dulu. Tutup mulutmu. Kamu sama sekali tidak tahu seberapa hebatnya leluhurmu ini. Sebenarnya, apa yang dilakukan Jin Juyo di masa lalu?
Tidak dia lakukan sendirian. Ada orang hebat lain di belakangnya. Siapa? Pendeta Feng Tian. Dewa Feng Tian. Keturunan Sun Sishi. Dan juga sebelumnya, keberadaan murid kecilnya itu sudah berhasil ditemukan. 7 hari lagi, aku pasti berhasil melewati ujian langit. Saat waktunya tiba, aku dan mereka akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru sekaligus. Jarum reinkarnasi yang kusuruh kau cari. Apa sudah ada kabarnya sekarang? Itu adalah pusaka penting agar aku bisa melewati ujian langit. Pusaka itu ada di tangan Raja Kota Naga, Su Qinghan. Di dalamnya, terdapat warisan ilmu dari Dewa Obat, Sun Sishi. Kau harus bergerak mendahului keturunannya. Dan segera dapatkan benda itu. Baik. Pendeta Feng Tian, meskipun kesaktiannya tinggi, tapi bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan. Bukankah kau ingin belajar kehebatan ilmu leluhurmu? Aku akan mengajarimu. Setelah kau menguasai semuanya, Pendeta Feng Tian tidak akan ada apa-apanya. Hei, bocah, panggil aku guru. Maka semua ilmu kesaktian ini akan kuwariskan seluruhnya padamu. Aku sudah punya guru. Tidak pantas bagiku untuk berguru lagi. Tapi, aku bisa menukarnya dengan ini. Wah, banyak sekali tanghulunya. Ya sudahlah, lagi pula ini semua memang milik leluhurmu. Aku akan mengajarkan semuanya padamu. Bagus. Datanglah, pedang. Ini adalah pedang naga. San Sishi yang memberikannya padaku. Kuberikan padamu. Pulanglah dan berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Itu jauh lebih baik daripada kau bertarung dengan tangan kosong. Hei. Bukannya kau bilang mau mengajariku semuanya. Kenapa kau hanya mengajariku satu jurus ini saja? Sini, berikan padaku. Baiklah, setelah aku pulang nanti, aku akan membawakanmu banyak coklat. Coklat katamu. Kau pikir aku ini anak kecil? Aku mau teh Longjing. Panenan awal yang kualitasnya paling bagus. Iya, terserah kau saja. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mencontohkannya sekali. Apa dia mau mengajariku bertani? Wah, Sekali lagi. terima kasih atas bimbingannya, Master Ye. Coba kau lakukan sendiri. Biar kulihat apa yang masih kurang. Wah, Pohon yang tinggi sekali. jurus jari kurong. Master Ye, bagaimana jurusku tadi? Bagaimana apanya? Kau hampir saja menghancurkan seluruh aulaku. Coba kau gunakan jurus pedang naga. Kalau kekuatannya tidak sebanding dengan jurus jari kurong, atau tidak mencapai standar itu, kau harus menggantinya dengan 100 tusuk. Manisan tanghulu berlapis susu. Tidak masalah. Kenai dulu. Pohon besar di jarak 100 langkah sana, baru kita bicara. Akurasinya masih sangat kurang. Ada aura membunuh. Pedang ini terbang memutari bumi 1 putaran. Lalu kembali lagi ke sini. Iya, benar. Akurasinya sudah pas. Lalu, bagaimana dengan kekuatannya? Biar kulihat. Energi pedangku ini bisa melukai dewa, tahu, halah. Membual saja kau. Setelah 100 tahun lamanya, akhirnya aku berhasil menerobos ke alam setengah dewa. Akhirnya aku bisa bersenang-senang dan hidup bebas di dunia fana ini. Suara aneh apa itu? Ini. Seorang setengah dewa bisa terluka separah ini. Kau yang melukainya. Aku akan menyembuhkannya sekarang. Jari kehidupan. Di mana aku? Kalian yang menyelamatkanku. Terima kasih, rekan Taois. Kau sudah menyelamatkanku hari ini. Menyelamatkan nyawa Zhang si setengah dewa ini. Aku berutang budi padamu. Kalau nanti kau menemui kesulitan, bakar saja jimat ini. Aku akan segera datang membantu. Tak kusangka, bakatmu itu sedahsyat ini. Dengan kekuatan seperti ini, mengalahkan Taois Feng Tian, pasti semudah membalikkan telapak tangan, kan? Hanya mengandalkan kekuatan ini saja tidak cukup. Taois Feng Tian sebentar lagi akan menerobos ke alam dewa. Jika ingin mengalahkannya, kau juga harus menjadi dewa. Untuk bisa menjadi dewa, sepertinya aku harus segera meracik pil penciptaan kebajikan.
Apa kau punya daun reinkarnasi timur? Dan juga kabar soal pasir bintang es misterius. Dan juga kabar soal pasir bintang es misterius. Aku membutuhkannya untuk meracik pil. Aku butuh 2 tanaman obat ini. Apakah kalian berdua kenal dengan Sun Qian? Oh, itu aku. Wah, saudara Sun, aku punya barang bagus untukmu. Barang apa itu? Apapun yang kamu gambar di jimat kuning ini, kamu pasti akan mendapatkannya. Cobalah. Coba gambar kepingan emas. Menarik juga. Kalau begitu, aku gambar burung kecil. Memang luar biasa, kamu memberiku barang ini. Pasti ada perlunya denganku, kan? Ada masalah apa? Memang ada masalah. Aku baru dengar kalau Tuan Sun punya ilmu pengobatan yang hebat. Kebetulan sekali, muridku, Su Qinghan. Entah di mana, dia terkena racun aneh. Apakah Tuan bersedia membantunya? Su Qinghan. Dia muridmu. Su Qinghan si penguasa kota naga itu. Kalian berdua saling kenal. Dia sudah banyak membantuku sebelumnya. Melihatnya sedang kesulitan, mana mungkin aku tidak membantu. Ayo, tunjukkan jalannya. Kenapa kamu ada di sini? Muridku, jangan malu-malu begitu. Dia ini sengaja diundang untuk mengobatimu. Kamu juga bisa mengobati orang. Kamu yang menyelamatkanku. Luka dalammu baru saja pulih dalam 3 hari ini. Jangan memaksakan diri mengerahkan tenaga dalam. Dan lagi, Kamu memang pintar mengobati orang. aku kira Ketua Su sudah lupa dengan pertemuan pertama kita. Tidak, kok. Hanya saja, aku tidak menyangka. Kali ini, kamu lagi yang menyelamatkanku. Ya ampun, cepat obati muridku ini. Coba kamu lihat. Dia sakit parah, sampai hampir gila sekarang. Penyakit yang bisa mengubah kepribadian seseorang memang sangat langka. Benar, kan? Biasanya dia itu galak minta ampun. Hari ini saat bertemu dengan saudara Sun, dia malah berubah jadi orang lain. Aduh, guru, tolong jangan bicara lagi. Baiklah, cepat kamu periksa kondisinya. Masalahnya memang ada di dalam pikirannya. Kamu terkena mantra iblis mimpi. Memang benar. Akhir-akhir ini, aku selalu bermimpi hal yang sama. Terlebih lagi, luka di dalam mimpiku akan berdampak langsung pada tubuh asliku di dunia nyata. Ini bisa diobati. Naiklah ke ranjang. Ini kurang pantas, kan? Meskipun cara ini bisa menyembuhkan racunnya. Tapi, Benar, tuh, aku masih ada di sini. Ya, bocah nakal, apa yang kamu? Pikiran kalian kemana-mana, sih. Maksudku itu, suruh dia cepat tidur, agar aku bisa mengobatinya di alam mimpi. oh, begitu. Kurasa itu kurang pantas. Kalau sampai penyelamat tahu, di salah satu mimpiku, aku bermimpi melakukan hal intim dengannya. Apakah dia akan membenciku? Kamu ini kenapa, sih? Akhir-akhir ini kamu sudah sangat tersiksa oleh racun aneh ini. Susah payah aku mencarikan orang yang bisa menyembuhkanmu. Tapi kamu malah menolak diobati. Segeralah laksanakan perintahku, mantra penuntun jiwa mimpi. Apakah aku sudah masuk ke dalam mimpi Su Qinghan? Ini ada di dalam mimpinya. Pantas saja dia tidak bisa melihatku. Ketemu kau. Merapalkan mantra iblis mimpi pada Su Qinghan. Berniat membunuhnya di alam mimpi. Ternyata kau dalang utamanya. Kau bisa melihatku. Mantra iblis mimpi ini akan membuat Su Qinghan setiap malam menahan penderitaan fisik serta siksaan batin yang bertubi-tubi. Hingga 15 hari kemudian, dia akan koma dan tidak akan pernah bangun lagi. Kau benar-benar kejam. Metode mencelakai orang seperti ini, di tempat kami, Dongying, sudah dianggap sangat berbelas kasih. Katakan, kenapa kau mencelakainya? Ada pepatah kuno di negaramu, Tiongkok.
Orang tak bersalah akan celaka jika menyimpan harta berharga. Dia memiliki pusaka dari Dewa Obat Tiongkok, jarum reinkarnasi, harta karun medis milik San Shishi. Tapi dia tidak mau menyerahkannya. Jadi aku terpaksa menggunakan cara kotor ini. Barang milik Tiongkok. Mana mungkin diserahkan pada iblis sepertimu? Mati kau. Jurus jari kurong. Panas sekali. Sebaiknya aku urus dulu masalah yang ada di depan mata. Adik tampan. Mabuk asmara malam semi. Racun ini akan membuat korbannya bermimpi asmara setiap malam, sampai esensi kehidupannya benar-benar terkuras habis. Perempuan Jepang sialan itu benar-benar rendahan. Penyelamat. Mari kita coba gunakan 9 jarum Tianyao dulu. Untuk memetik bunga di dalam mimpi ini. Perempuan sialan ini, dalam waktu 1 minggu, tidak akan bisa masuk ke dalam mimpi King Han lagi. Nanti, aku akan menangkapnya. Dan racun ini pasti bisa disembuhkan. Soal kejadian di dalam mimpi itu. Tidak apa-apa. Apa belakangan ini kamu mencari masalah dengan orang-orang Jepang? Begini ceritanya. Akhir-akhir ini selalu ada sekelompok orang Jepang yang datang mencari gara-gara dengan kami. Mereka menghalalkan segala cara untuk merebut jarum reinkarnasi dari tangan kami. Jarum reinkarnasi itu, bisakah kamu memperlihatkannya kepadaku? Tidak bisa. Jarum reinkarnasi ini adalah milik sahabat lamaku, Sun Shishi. Pusaka terlarang yang dia wariskan kepadaku. Apalagi benda ini bisa membuat orang membalikkan yin dan yang, dan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati. Karena itu, Saudara Sun, tolong maklumi kehati-hatianku ini. Lalu, bagaimana jika aku bilang, kalau Sun Shishi adalah leluhurku? Kamu benar-benar keturunan Sun Shishi. Senior, hubunganmu dengannya kan sangat baik. Apa kamu tidak sadar kalau wajahku sangat mirip dengannya? Aduh. Guruku itu kan buta. King Han, jarum reinkarnasi, berikan padanya. Baik. Ini, malah diserap oleh anak ini. Yin dan yang berbalik. Jalan langit bersinar terang. Jarum reinkarnasi ini, ternyata berhasil aku kuasai. Tapi, seumur hidup ini, hanya bisa digunakan 3 kali. Buku resep Dewa Obat. Membuka resep baru lagi. Jurus pemindah malapetaka, bisa memantulkan semua jenis racun di dunia ini. Ah, hebat sekali. Sekarang aku jadi ingin mencari orang untuk menguji racun ini. Kenapa kalian menatapku? Jarum reinkarnasi sudah diserahkan padamu. Ini juga bisa dibilang, sudah kembali ke tangan pemilik aslinya. Simpanlah baik-baik. Racun di tubuh King Han masih belum hilang sepenuhnya. Sebagai balasannya, aku akan melacak kelompok orang Jepang itu, menyembuhkan racunmu sampai tuntas, dan membuat mereka membayar mahal. Aku ikut denganmu, Tuan Yoshimura. Misiku gagal. Pendeta Fengtian pasti akan menghabisiku. Anda harus menolongku. Michiko, kamu ini adalah Master Gu mimpi nomor 1 di Jepang. Bagaimana bisa kalah dari dokter gadungan asal Tiongkok itu? Benar-benar sampah. Siapa yang kamu sebut sampah? Tuan Ichiro. Dia orang yang telah merusak rencanaku. Bocah sialan. Ada aroma jarum reinkarnasi di tubuhmu. Serahkan jarum reinkarnasi itu, maka aku akan melepaskanmu dan gadis kecil itu. Apa kau belum sadar? Siapa mangsa yang sebenarnya di sini? Hahaha, San Qian. Tuan Jiangchun ke Ichiro ini adalah tokoh yang sangat terkenal di Jepang. Sebagai master racun, dalam 1 detik saja, dia bisa melepaskan 20 jenis racun mematikan yang berbeda. Kalau kau tidak mau mati keracunan, menyerah dan memohon ampunlah. Meracuni. Maju sini, aku malah takut racunmu tidak mempan padaku. Dengan jurus pemindah energi warisan leluhur, jangankan cuma 20 jenis, biar 2000 jenis racun sekalipun, tidak akan bisa melukaiku sedikit pun. Sun Qian, apa kau berani bertaruh denganku?
Jika kau bisa menahan 3 racunku, aku akan menyerahkan harta karun tertinggi Jepang, yaitu daun reinkarnasi kepadamu. Dan aku berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah Tiongkok ini lagi. Daun reinkarnasi dari Jepang, itu adalah salah satu bahan utama pembuat pil pencipta karunia. Barang ini harus kudapatkan, tapi kalau kau tidak sanggup menahannya, kau harus pasrah menerima kematianmu. Jangan terima tantangannya, itu bisa merenggut nyawamu. Aku terima taruhanmu, hahaha. Bernyali juga kau, rasakan ini. Ini adalah pil pelumpuh tenaga. Setelah menelannya, seluruh urat nadimu akan hancur, dan kau akan kehilangan seluruh kekuatanmu. Rasanya lumayan juga. Tamatlah riwayatmu, Sun Qian. Tanpa kekuatan tenaga dalammu, coba kulihat bagaimana kau bisa melawanku. Kenapa aku tidak bisa mengerahkan tenaga dalam? Sudahlah. Dengan sisa racun ini saja, sudah cukup untuk membunuhnya. Kau bilang apa? Tidak ada. Coba kau rasakan racun kedua ini. Ini adalah ramuan pemikat jiwa. Siapapun yang meminumnya akan jatuh cinta setengah mati pada orang yang memberinya racun. Saat kau sudah jatuh cinta mati padaku, aku pasti akan memperlakukanmu layaknya anjing peliharaan dan menyuruhmu untuk membunuh wanita itu lebih dulu. Jangan. Apa kau benar-benar mau melakukannya hanya demi taruhan konyol ini? Meminum barang seperti itu. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Kau benar-benar meminumnya. Kemarilah. Cepat bantu aku. Kekasihmu ini, bunuh wanita itu. Apakah efek obatnya memang selambat ini? Suamiku. Jangan sentuh aku. Tuan, Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Michiko. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana bisa kau tunduk pada dokter gadungan Tiongkok itu, dan bersikap memalukan seperti ini? Jika kau berani tidak sopan lagi pada tuanku. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Benar-benar sampah tidak berguna. Disuruh memberi racun, malah kau sendiri yang kena racun. Majulah. Saatnya untuk racun yang terakhir. Keluarkan yang paling mematikan. Baiklah. Selanjutnya, aku akan mengeluarkan racun paling hebat. Untuk membuatmu tahu siapa sebenarnya. Raja racun dari timur. Ini adalah kristal 10.000 racun. Racun paling mematikan di dunia. Setelah menelannya, kau akan berdarah dari 7 lubang. Tubuhmu akan hancur dan mati. Sun Qian. 2 racun tadi. Kau hanya sedang beruntung saja. Tapi kali ini, aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana kau mati dengan cara yang menyedihkan. Kelihatannya rasanya lumayan juga. Bagaimana rasanya? Ada apa ini? Kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Ini tidak mungkin. Ah, aku tahu. Pasti racunnya baru mulai bekerja. Organ dalam tubuhmu pasti sudah hancur berantakan, kan? Hahaha. Sebentar lagi, kau pasti akan berdarah dari 7 lubang. Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Ada apa ini? Bocah tengik, malah kau sendiri yang keracunan. Tidak. Tidak mungkin. Aku ini Jiangchun Jieyilang, Raja Racun dari Timur. Kau meracuninya sampai mati. Bagaimana kau bisa melakukannya? Rahasia.
Benda inilah sumber yang membuatmu terkena racun iblis mimpi. Sudahlah, kutukan iblis mimpi sudah dimusnahkan. Segala utang budi dan dendam di antara kita sudah lunas. Sekarang, aku harus mengurus urusanku sendiri. Sun Qian. Aku benar-benar semakin tidak bisa menebak jalan pikiran pria yang satu ini. Daun reinkarnasi Don Ying. Akhirnya aku menemukanmu. Tinggal satu langkah terakhir, yaitu menemukan pasir bintang es abadi. Dan aku pun bisa mencapai tahap keabadian. Kabar mengenai pasir bintang es abadi itu ada pada keluarga Cheng di ibu kota. Ibu. Mereka ini Adalah 4 tabib hebat dari ibu kota. Dengan adanya mereka di sini, penyakit ibu pasti bisa disembuhkan. baguslah. Ini tanda-tanda kehidupannya sudah hilang sepenuhnya. Sama sekali tidak ada harapan hidup. Aku bisa menyembuhkannya. Sun Qian. Bocah ingusan dari mana ini? Berani-beraninya di hadapan kami, 4 tabib hebat, berbicara omong kosong seperti itu. Saya yang lebih muda ini, Sun Qian dari kota naga, bersedia untuk mencobanya. Saya akan menyelamatkan Tuan Muda Cheng. San Qian, tabib Dewa San. Syukurlah, Tuan Muda, Anda masih bisa diselamatkan. Hih, Kukira siapa? Ternyata cuma anak muda yang menang nama doang. Dan kau berhayal bisa membangkitkan Tuan Muda Cheng dari ambang kematian. Tutup mulut besarmu itu. Orangnya masih belum mati. Ini adalah kondisi fisik pusaran hampa. Tuan Muda Cheng, sejak dilahirkan, selalu mengalami proses yang 3 kali lipat lebih cepat dari orang normal, dalam menguras energi kehidupan dan aliran darahnya. Dan pada tahap yang sekarang ini, seharusnya dia sudah tidak tertolong. Tapi aku punya caranya. Aku punya jarum reinkarnasi yang bisa menghidupkan orang mati. apa itu benar? Asalkan kau bisa menyembuhkan putraku, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Aku tidak butuh semua itu. Aku cuma punya satu permintaan, pasir bintang es hitam. Sekarang aku tahu, apa niat tersembunyimu, anak muda. Kau pasti hanya mengincar harta pusaka keluarga Cheng. Makanya kau datang ke sini untuk menipuku, kan? Memang benar. Aku memang menginginkan harta pusaka keluarga Cheng. Tapi, aku juga punya kemampuan untuk menyembuhkan Tuan Muda Cheng. Waktu Tuan Muda Cheng sudah tidak banyak. Kuharap, kau tidak membuat keputusan yang akan kau sesali. Silakan. Meskipun jarum reinkarnasi hanya bisa digunakan 3 kali, tapi menggunakannya demi mendapatkan pahala untuk menjadi dewa, jelas tidak ada ruginya. Teknik akupuntur ini benar-benar ajaib. Reinkarnasi ribuan tahun. Memutarbalikkan hidup dan mati. Inikah jarum reinkarnasi yang sudah lama hilang itu? Aku sungguh tidak menyangka. Jarum reinkarnasi ini bukan hanya bisa menghidupkan orang mati, tapi juga bisa membuka aliran energi meridian dan memberikan kekuatan spiritual. Ternyata dia benar-benar sembuh. Sekarang aku merasa tubuhku sangat segar bugar. Itu karena kau sudah memiliki kekuatan spiritual. Apa kau mau menjadi muridku? Hati dan pikiranku hanya untuk seni teater. Aku sama sekali tidak tertarik menjadi tabib dan mengobati orang. Itu bukan menjadi tabib, melainkan berkultivasi, menggunakan sisa hidupmu untuk menjaga kedamaian dunia, demi kedamaian bangsa dan negara.
Aku, Cheng Diei, bersedia berguru pada Master Sun. Nanti akan kuajarkan jalan kultivasi padamu. Orangnya sudah sembuh. Mana barangnya? Bahan obat terakhir sudah di tangan. Saatnya kembali dan memurnikan pil anugerah kebajikan. Bersiap untuk kultivasi. Anugerah kebajikan. Langit dan bumi sebagai tungkunya, nyawaku sebagai apinya, terciptalah. Pil anugerah kebajikan. Akhirnya berhasil dimurnikan. Berhasil. Bagus. Leluhur. Keturunanku, Sun Qian. Kau menggunakan kebaikan hati dalam ilmu medis, menggunakan keberanian untuk melindungi jalan kebenaran, dan menggunakan kebijaksanaan untuk menghadapi rintangan. Kau telah mengumpulkan kebajikan tak terhingga. Hari ini, kau akhirnya menerima anugerah, dan mencapai pencerahan sejati. Namun, keabadian bukanlah akhir. Jalan kebenaran itu tak ada batasnya. Nah, kuharap ke depannya kau bisa terus menyelamatkan umat manusia, dan melindungi dunia ini. Aku, Sun Qian, pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Aku sudah berhasil melewati kesengsaraan. Hanya dewa yang mampu melawanku sekarang. Ye Zikyu. Sun Qian. Dasar semut rendahan. Serang kuil Jingju sekarang. Kalian berdua. Lama tidak berjumpa, ya. Kalian berdua. Lama tidak berjumpa. Pendeta Feng Tian, 900 tahun yang lalu, leluhurku Sun Sisi melepaskanmu, karena berharap kau mau bertobat, tapi ternyata kau sama sekali tidak berubah, kepalang tanggung. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak atas nama keadilan langit. Langit. Besar mulut sekali, selama ada aku, Taois Feng Tian di sini, akulah langit itu sendiri. Ini adalah panji ribuan jiwa. Bangkitlah roh dari 3 alam dan bertarunglah untukku. Matilah kalian. Keluarlah lebih banyak lagi, para roh. Gunakan jurus pedang naga bentuk ke-9. Embun giok hati es. Hancurlah. Situasi apa ini? Bukankah kau bilang, kekuatan anak ingusan itu setara denganmu? Kenapa aku merasa mereka sudah jadi dewa? Yang mulia tidak perlu khawatir. Hari ini, kecuali
Ada 3 orang ahli di tingkat setengah dewa. Yang hadir di saat bersamaan, dan menggunakan 3 jurus pamungkas langit, bumi, dan manusia secara bersamaan. Barulah mereka bisa mengalahkan Anda. Kalau cuma mereka berdua, Sama sekali tidak perlu cemas. Awas saja, aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Kalian dengar itu? Hari ini, kecuali ada 3 orang tingkat setengah dewa, kalian sudah pasti akan kalah telak. Aku akan mencarikan kuburan yang bagus untuk kalian. Orang ketiga di tingkat setengah dewa. Sepertinya kau benar-benar harus membantuku. Aura siluman yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Ternyata benar-benar ada 3 orang tingkat setengah dewa. Tidak masalah. Langit suci, bumi terang, mata dewa bagaikan bintang, jurus pamungkas langit, hancurkan semua ilusi. kaki berpijak pada pusar bumi. Raga menyatu dengan kebaikan alam. Jurus pamungkas bumi, hidup dan mati atas kehendak hati. Jiwa yang jernih, pikiran menembus batas, jurus pamungkas manusia. Putar balikan takdir langit dan bumi. Orang sakti ketiga ini datang dari mana? Hahaha, aku mengaku salah. Master Sun, aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Aku takkan pernah memusuhimu lagi. San Qian, ada apa? Ini kontrak pernikahan dari nona kami untukmu. Cepatlah tanda tangan. Tidak boleh ditandatangani. Ini adalah kontrak pernikahanku. Tanda tangani milikku. Kau benar-benar cari gara-gara. Ya, kalau kau sungguh berani bertindak, akan kubuat nona besarmu ikut mati bersamaku. Kontrak pernikahanku, di saat seperti ini. Sebaiknya jangan merepotkan Master Sun. Tanda tangani yang mana?